Saya lihat ya, Febri itu algojo yang luar biasa, Pak. Oke. Ketika dia melakukan penindakan-penindakan, walaupun dia kotor gitu ya. Iya, saya belum bisa melihat apapun proses itu karena memang belum punya datanya. Tapi pemahaman ini kan bisa aja Pak FA ini justru bekerja keras di dalam bersama timnya segala macam, tapi di luar ada yang berjualan. Berjualan maksudnya? Ya, memperdagangkan urusan informasi kayak ini tadi, misalnya yang anak usaha Krakatau Steel punya piutang misalnya, terus kemudian diturunkan bunganya, cuman bunganya, padahal itu kalau dalam bisnis semata-mata nggak masalah, jangankan bunga, dipotong diskon aja 25% boleh-boleh aja dianggap lunas karena tidak dibayar. Tapi karena ada yang nunggangi kemudian dapat transaksional, dapat saham di perusahaan swasta tadi, perusahaan swasta ini diduga DR atau orangnya yang dikaitkan dengan Pak FA, gitu loh, urutannya begitu dari sehingga rangkaian ini kemudian kepolisian sudah berani menyatakan bahwa Pak FA itu tersangka, ya berarti DR ini adalah personifikasi Pak FA. Pak DR yang hari ini DR ini Don Rito, ya, kan yang tersangka dua, ya. Febri Adriansyah dengan Don Rito ya, pengusaha. Ya. Dan katanya uang 60 miliar itu adalah untuk bangun pelabuhan di Kalimantan. Nah, orang Kalimantan bangun pelabuhan ahlinya lah dan pakai duitnya rupiah lah. Nggak mungkin pakai dolar yang dihitung 60 miliar dan jadi untuk apa itu? Tunai. Untuk apa itu? Lawyernya hari ini mengatakan bahwa uang 60 miliar yang disita dari Cafe Deklan itu adalah uang yang mau dipakai untuk membangun pelabuhan. Nggak mungkin. Rasa orang Kalimantan ngapain orang cari orang ke Jakarta yang lawyer gitu kan, semakin tidak nalar sebenarnya kalau itu pun nanti dikejar, ya enggak apa-apa, itu lawyer yang mengatakan, lawyernya Don Rito mengatakan seperti itu. Nanti uang yang 600-an miliar itu mungkin bisa jadi ada kaitannya pernah dapat kripto dan dicairkan sehingga bentuknya dolar gitu. Tapi uang $1000-an itu yang Singapura itu berlaku hanya di Indonesia. Di Singapura sudah nggak ada, Pak Susno. Pak Rajasa sudah nggak ada itu. Dan uang $1000-an itu kalau ini ditukarkan hari ini nilainya per dolarnya adalah 14,1. Tapi kalau yang 100-an hanya 13,5. Kenapa begitu? Karena lakunya hanya di Indonesia begitu. Jadi hanya untuk suap menyuap aja maksudnya begitu. Jadi kalau jumlahnya sekian banyak itu gitu. Dan saya sebenarnya sudah akan meminta pada pemerintah Singapura untuk menyatakan tidak berlaku lagi seperti uang dulu $10.000 Singapura. Kalau ini tidak berlaku lagi, nanti akan menjadikan semakin kira-kira korupsi semakin terberantas lah kira-kira gitu, pencegahannya. Itu gambaran hukumnya kira-kira gitu Bang Aiman. Jadi kalau toh ini kemarin saya memang teriak pada saat hari Sabtu siang karena DPR malah mengotorisasi pemindahan itu, bukan penyerahan berkas pengalihan, tapi ini pengalihan atau pemindahan penyidikan. Anda nggak setuju itu? Ya nggak setuju sebenarnya gitu. Tapi karena malamnya sudah ada titah presiden, ya udahlah saya manut. Karena itu mungkin terbaik. Kenapa? Kalau tetap di kepolisian nanti kalau tidak P21 bagaimana? Dikerjai oleh jaksa misalnya. Nah, tahanan bisa lepas. Itu banyak kendala madorotnya juga gitu. Tapi kalau di sini nanti bisa jadi juga ada SP3 atau penghentian penuntutan malah deponering ya bisa juga di kejaksaan. Jadi mari kita kawal bersama, ini juga saya kira kejaksaan akan malu kalau ini sampai SP3 atau deponering karena itu untuk membersihkan dirinya. Kita percayakan dulu. Bahkan tapi oleh gerombolan saya memang besok rencana mau diuji pra peradilan. Gerombolan siapa? Gerombolan saya. Maksudnya apa tuh? Gerombolan. Maksudnya saya, partner saya lah, anak didik saya mendaftarkan pra peradilan besok rencananya. Oh, sebentar. Mau Bung Boyamin dan kawan-kawan, bukan gerombolan saya sebutnya. Bung Boyamin dan kawan-kawan mau mendaftarkan pra peradilan terkait kasus ini. Iya. Tidak sahnya penghentian penyidikan. Karena penghentian penyidikan itu itu tidak cukup. Kan belum dihentikan penyidikannya. Ya, di kepolisian dengan dihentikan, ini dilanjutkan kok. Kan dilanjutkan di kejaksaan. Ya di kepolisian kan tidak dilanjutkan, sama dengan dihentikan toh. Anda mau pra peradilan kan itu? Bentuknya begitu. Tidak sahnya penghentian penyidikan karena tidak cukup alat bukti. Kedua bukan pidana. Ketiga demi hukum. Demi hukum itu ya nebis in idem, meninggal dunia atau daluarsa kan gitu. Tidak ada dipindahkan ke pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa. Itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan dilawan loh ya, kita uji. Peradilan dia lah. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa. Kan kita kan kreatif di situ aja, memaknai, memperluas, mempersempit dan kemudian apa kemudian pengadilan daripada nanti didahului oleh Pak FA dan kemudian penetapan tersangkanya tidak sah.
Kan gitu kan? Ya ini saling mendahului aja kalau memang dari proses itu. Karena apapun bagi kami ini adalah ya memang ada oknum nakal, sapu kotor ya dibuang aja gitu. Tapi bahwa kami tetap mengawal dari proses hukum supaya benar semua. Karena nanti setidaknya kejaksaan juga harus membuat benar administrasinya. Karena kalau ini langsung diambil alih begitu, bagaimana penggeledahan kemarin? Izin penggeledahan kan kepada penyidik kepolisian, bukan kepada penyidik kejaksaan. Apakah barang yang hasil digeledah itu kemudian langsung bisa berpindah begitu? Nanti kalau dimasalahkan malah bisa dianggap hasil barang bukti ini tidak sah karena bukan jaksa yang menggeledah, bukan jaksa yang dapatkan izin penggeledahan dari ketua pengadilan. Karena saya tahu persis izin penggeledahan itu diurus Senin. Ke pengadilan belum berani, baru kemudian diurus lagi ke Mahkamah Agung hari Selasa. Dapatlah izin Selasa sore, baru kemudian Rabu dia lakukan penggeledahan. Sebenarnya teman-teman polisian itu sudah firm, sudah prosedural, sudah dengan cara-cara yang benar untuk menangani perkara ini. Penyelidikannya sudah panjang, bahkan 2 tahun lebih sebenarnya kalau dalam memantau ini. Kasus ini 2 tahun lebih 2 tahun diselidiki karena oleh akhir polisi. 2024. Karena Pak Ronald itu kemudian di awal tahun 2025 sudah menyerahkan berkas-berkas itu pada Kortas Tipikor juga gitu loh untuk Termasuk soal berangkas tadi. Oh enggak, kalau berangkas itu kan maksudnya belakangan itu. Iya. Kan, Artinya bukan hari itu pokoknya baru mau ini dibongkar. bahwa gini, teman-teman kepolisian itu kalau mau bekerja sebenarnya, mau bekerja itu hebat-hebat gitu. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa membuka berangkas itu, tapi mereka hebat bisa kemudian buka dengan cara tanda kutip penggalangan. Lah penggalangan sebagai Itu menggunakan fungsi intelijen lah, boleh bilang itu. ya penggalangan lah istilahnya Iya, begitu. penggalangan kan intelijen. Iya, nanti kira-kira gitu. Oke. Jadi siapa ditemenin siapa gitu kan? Ya, dalam posisi inilah yang mereka juga kemudian memantau ini, mempelajari berkas ini, kemudian justru yang nomor 3 tadi, yang Krakatau Steel itu betul-betul temuannya polisi. Tidak ada laporan dari Komsak maupun KSST. KSST Komsak itu kan batu bara dan terkait dengan yang satunya yang PLN terus kemudian Asabri itu memang iya gitu. Tapi kalau yang kaitannya anak perusahaan Krakatau Steel itu tadi itu temuan teman-teman polisi. Dan itu tidak mungkin hanya sehari 2 hari apalagi seminggu pun tidak mungkin itu didapat. 2 tahun. Ya kira-kira mendekati 2 tahun lah, Iya. 1,5 lah, udah gitu aja lah. Pokoknya 1 tahun lebih. 2024 lah ya, dari Ya. tahun 2024. Ya, karena memang proses itu juga panjang dan ini persoalannya memang mungkin aja dulu ya antara maju mundur. Tapi ketika ada momentum blackout listrik dan ada potensi dari suplai batu bara itu maka diangkat. Bahwa ada motif-motif lain saya tidak bisa menjelaskan itu karena Tapi ada, motif lain ada. Iya potensi ada, tapi saya mengatakan Apa itu? motif apapun, Misalnya apa? motif apapun halal. Saya tanya motif apa misalnya? Ya pemicu kan boleh aja. Semua boleh. analisa sudah ada semua kok di media sosial. Anda Ada. berani Saya tidak ingin memperjelas saja. Oh, Anda nggak berani ngungkapin. Biar yang lain aja. Saya ke Pak Sri Rajasa. Pak Sri, kalau ada motif lain boleh nggak saya tanya kepada Anda? Oh, boleh. Silakan. Boleh. Anda mau buka-bukaan? Apa ya? Anda mau buka-bukaan soal ini? Insya Allah. Pak Mitra. Insya Allah. Oke. Jadi gini, Silakan. saya menambahkan ya apa yang disampaikan. Motif lain, saya tertarik dengan kata itu. Yang jelas kalau kita lihat proses hukum yang sedang berjalan ini, saya nggak berdekatan hukum ya. Ini tentunya ada sesuatu gitu loh. Oke. Ada sesuatu. Mungkin ada motif politik di sana. Motif politik? Iya, karena gini, karena dia dari kacamata intelijen ya, saya bukan dari kacamata hukum. Ketika Febri ini begitu getol mengangkat kasus korupsi, kemudian membabat semua di Kasatgas PKH, pasti kan ada yang terusik, gitu loh. Sehingga terjadilah, apalagi kasus Febri ini seperti dikatakan Pak Bonyamin, ini persoalan sudah dari dulu polisi tahu. 2025, ya kan Pak? 24 katanya. Ya, waktu diikuti sama Kalau itu Juli 2025. ya itu 2025. Yang 2025 itu sudah tahu polisi. Berarti ada sesuatu kan. Nah, yang jadi masalah sekarang tadi seperti dikatakan Pak Profesor Mahfud MD, pengalihan ya atau bukan pelimpahan perkara di mana Febri ini belum diperiksa sama sekali gitu loh. Kemudian langsung dialihkan ke Kejaksaan Agung. Jadi kalau saya lihat kasus Febri ini, yang penting Febri bisa diamputasi. Oke. Dia tidak ada kesempatan untuk jadi jaksa agung, dia tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan. Apa pentingnya mengamputasi Febri? Jelas lah, karena kan lihat aja Febri. Saya lihat ya, Febri itu algojo yang luar biasa Pak. Oke. Ketika dia melakukan penindakan-penindakan, walaupun dia kotor gitu ya.
Nah ini yang ditakutkan gitu loh Pak. Apalagi sekarang kan. Algojo luar biasa tapi kotor. Maksudnya gimana nih? Iya, Febri itu backgroundnya seperti tadi dikatakan kan, banyak juga dia memanfaatkan, ya kan, peran atau kekuasaannya Iya, untuk iya. kepentingan diri sendiri. Gitu. Tapi dia algojo luar biasa untuk Oh iya, kasus-kasus ya, korupsi. kita lihat aja, ya kan, banyak sekali. Kemarin kasus Aseng, kasus Hamintan dan lain-lain, ya kan, bahkan sudah dikeluarkan KPK bisa dia tangkap langsung gitu. Terakhir BGN, kasus BGN. Pertamina, kasus BGN. Nah, Pimpinan-pimpinannya semua. ini kan tentunya kan menimbulkan riak ya Pak. Ya, mungkin Pak Susno nggak ngomong tadi. Pasti ini pasti ada gejolak, ya kan. Nah tentunya Febri bisa jadi ancaman. Apalagi Febri digadang-gadang bakal jadi jaksa agung. Beliau udah dipanggil presiden loh. Saya ini berani ngomong di sini. Nah ini kan ada sesuatu yang gerah nih kalau Febri jadi jangan pisaunya kayak gini boleh jadi jaksa agung, ya Pak. Nah saya juga akan menambahkan kasus Asabri. Ini saya buka nih Pak ya. Karena saya langsung bicara dengan Bencok beberapa tahun lalu, berbicara dengan Legend Sony di Sukamiskin Pak. Sama Adam Damiri, Pak Adam Damiri. Jadi dikatakan bahwa kasus Asabri, Febri itu benar-benar mengkriminalisasi 3 orang ini. Jadi, kasus Sabri itu. Iya. Dikatakan oleh Febri bahwa Asabri rugi 22 triliun. Saya nggak dapat pensiun Pak kalau 22 triliun. Beneran. Pak Ponto juga nggak dapat pensiun. Ya. Bapak juga ya kan. Nah, pada saat tahun yang sama, Asabri itu untung 3T. Dan itu pengakuan dari Sony, Direktur Asabri. Gitu, Pak. Nah, sebenarnya Artinya berbalik dari rugi ke untung. iya. Dikatakan oleh Febri rugi. Oh, oke. Nah. Padahal faktanya untung. Ya. Faktanya siapa yang ngemplang di Asabri? Ya. Adalah perusahaan Lipo dan Erlangga. Siapa yang melakukan ngemplang di Jiwasraya? Bakri Group. Dan itu saya berdasarkan fakta, pengakuan daripada mereka. Tapi Anda menyebut ini punya konsekuensi. Oh punya, berani saya, nggak takut saya. Karena semua ini berdasarkan pengakuan Bencok, Pak Sony, ya. Dan dia siap untuk dikonfirmasi. Karena dia merasa sangat dikriminalisasi. Bayangin mereka 18 tahun seumur hidup. Hukumannya seumur hidup. Iya. Dan Bencok. Nah, apa kaitannya dengan FA, dengan Febri Adriansyah? Ya dia kan sekarang itunya, penyidiknya. Jadi ini serangan balik maksud Anda? Iya enggak, bukan serangan balik. Tapi kalau serangan balik dari kejadian kan ini. nggak ada kaitan dengan orang-orang tadi, sulit untuk dibuktikan. Ya, Tapi bukan. jangan kemudian kita fitnah ini. Bukan fitnah, ya kan? Tadi keterangan dari Pak Bonyamin, ini kan ada kaitan ke Asabri. Artinya saya tambahkan kasus Asabri yang terkait dengan Febri gitu loh. Iya, dan ini fakta saya bicara, bisa dikonfirmasi. Tapi kan spekulasi, artinya Bukan spekulasi. kalau ada bukti bahwa mereka ini punya aksi serangan balik, oke. Tapi kan nggak ada buktinya. Bukan saya nggak bisa serangan balik. Ketika polisi menggerebek rumahnya Febri, kemudian muncul kan Pak persoalan Asabri di situ. Nah, dari situlah akhirnya kita lihat bagaimana peran Febri pada saat persoalan Asabri gitu loh. Itu sangat-sangat saya bilang kejam sekali udah. Itu aja. Ada banyak musuhnya FA di situ. Ya Dalam jelas lah Pak. Ya kalau misalnya mereka. Ya meskipun begini, untuk membuktikan bahwa iya musuhnya banyak, betul pasti yang namanya Algojo koruptor gitu kan. Iya. Tapi Iya. bahwa apakah koruptor itu melakukan serangan balik kan harus ada bukti. Oh enggak, saya enggak bicara serangan balik koruptor. Saya menambahkan yang Pak Bonyamin katakan tadi bahwa Febri itu ada kasusnya di Asabri kan Pak? Ya kan ada. Nah saya tambahkan nih persoalan Febri di Asabri gitu loh. Bukan saya bilang ada serangan koruptor, saya nggak bicara. Ini gambaran aja maksudnya. Iya. Oke. Nah kemudian kalau saya lihat dari proses hukum tadi ya, kemungkinan besar Febri akan lakukan Pra-peradilan. ya kan? Karena memang. Dan kemungkinan akan bebas? Saya nggak tahu persis, tapi yang jelas dia akan lakukan pra-peradilan. Nah, kemudian karena gini, lihat dari proses yang hukum yang sudah berjalan, ini sasarannya cuma Febri. Saya tidak melihat ada upaya Sasaran cuma Febri ya, Adriansyah. bagaimana mengamputasi Febri, gitu. Karena gini, saya tidak melihat ada upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Kalau misalnya polisi kemarin tadi Pak, betul-betul mau memberantas korupsi, ditangani langsung. Ini akan membuka semuanya, karena ini harapan publik. Tapi tiba-tiba diserahkan ke kejaksaan coba. Polisi lepas. Ini kan satu persoalan.
Lah, kalau diserahkan kejaksaan, ya sama saja memulangkan Febri yang udah cacat ke kejaksaan. Ya udah nggak perlu lagi. Jadi ini targetnya bagaimana Febri bisa diamputasi. Hanya Febri. Iya. Itu dari analisa intelijen Pak ya, bukan bicara Iya, hukum. iya. Ya jadi sampai di situ kalau menurut saya. Nah, tadi kalau bicara kunci mengunci, ya kalau di Intel itu semudah membalik telapak tangan Pak, ada sekolahannya. Jadi berbagai macam kunci apa segala macam. Berangkas tadi. Iya, apalagi berangkas. Berangkas paling gampang. Berangkas paling gampang. Iya, ketimbang kunci motor. Penggalangan tadi utama Iya. yang dilakukan. Oke, ada komentar soal itu silakan, Bung Mitra. Baik, terima kasih Ini Bang Arman. ngeri-ngeri sedap apa yang disampaikan oleh Bung Ya, Sri saya Raja. ingin menanggapi. Yang Meskipun pertama, soal kebenarannya saya sendiri ya, apa terlalu jauh untuk kemudian berspekulasi. saya kira keterangan Jangan sampai daripada- acara ini menjadi fitnah. Iya. Saya kira yang disampaikan oleh Bang Sri itu keliru. Karena apa? Kalau memang sasarannya hanya Febri, hari ini kita lihat tersangkanya ada 2. Jadi kalau dibilang Febri ini adalah algojo, pertanyaannya kenapa dia mengkhianati rakyat? Kalau dibilang banyak musuh-musuhnya, kalau dia bersih, rakyat akan bersama-sama dia. Tapi persoalannya dia hianati amanah yang diberikan rakyat kepada dia untuk memberantas korupsi. Saya nggak bilang Febri bersih Pak, itu aja. Iya, artinya algojo banyak yang ingin memusuhi dia, kan begitu? Ya nggak algojo dalam arti kata. Iya, terlepaslah dia algojo, tukang bantai dan lain-lain, tapi dia sendiri nggak bersih, kan begitu? Ya, memang nggak ada yang bilang dia bersih. Iya. Tapi dia artinya- banyak musuhnya menurut Pak Sri itu. Ya jelas lah. Oke. Artinya kita sepakat bahwasanya EPA ini telah mengkhianati presiden dengan dia melakukan tindakan-tindakan yang mengkhianati rakyat. Bang Aiman, yang pertama saya ingin mengapresiasi Kortas Tipikor ya. Ini sebenarnya kasus ini dari 8 Mei 2024. Oke. Ya. 2 tahun persis itu. Iya, sudah tahun lebih diikuti bahkan. dan sudah dimonitor terus, kan begitu. Ini kasus diselidiki juga- dari 8 Mei 2024. Iya, jadi kasus ini Anda punya data valid soal itu ya? iya, jadi kasus ini nggak segampang apa yang kita pikirkan. Jadi Kortas Tipikor juga sangat hati-hati betul dalam menangani kasus ini. Oke. Karena apa? Karena di sini yang ingin ditelusuri itu dalam 3 kasus besar itu ada keterlibatan daripada aparat penegak hukum, seorang ahli hukum, kan begitu. Jadi kalau memang Kortas Tipikor kemarin tidak buru-buru mengamankan itu barang bukti dan 74 kg emas, saya kira itu akan hilang secepat kilat. Makanya mereka ini mengawasi dan memonitor kasus ini sudah 2 tahun lebih. Itu harus kita apresiasi, kinerja luar biasa daripada penyidik Kortas Tipikor dan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Yang menjadi persoalan adalah saya ingin jawab daripada keterangan Bang Sri tadi, kenapa berkas ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kan begitu? Jadi di dalam undang-undang tentang kejaksaan, di dalam pasal 8 ayat 5 itu dikatakan untuk pemeriksaan, pemanggilan, ya, penahanan dan tersangka harus izin Jaksa Agung. Jadi dilema juga nih Polri. Ya, kalau seumpamanya Polri tidak menyerahkan kepada kejaksaan, Nggak bisa ngapa-ngapain. wah undang-undang mengatakan harus izin dulu ke Jaksa Agung. Kamu Walaupun siapa? proses penyelidikan dan penyidikannya di kepolisian. Itu bunyi perintah undang-undang kejaksaan. Ya kalau memang Anda keberatan silakan judicial review pasal 8 ayat 5 undang-undang kejaksaan. Enggak mesti harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung. Maaf Bung Mitra, sudah Iya. diuji di Mahkamah. Oke, sudah diuji. Saya tahu Dan putusan putusannya MK nomor MK 67. Putusan tentang Mengatakan bahwa kalau pidana khusus maka tidak perlu izin Jaksa Agung. Yes. Udah. Itu kan pengecualian. ini pidana khusus. Itu mak kursi kan pidana khusus. Iya, enggak, tunggu dulu. Saya kan belum selesai nih Oke, bicara. Makanya Oke. biar saya ingatkan. Tolong jangan dipotong dulu. Saya kan masih menjelaskan di sini. Oke. Putusan MK nomor 67 itu ada beberapa pengecualian. Kan gitu. Yang pertama tindak pidana khusus, ya. Yang kedua adanya Ini disebut khusus ini. bukti permulaan yang cukup, ya, kasus korupsi kayak Korupsi gini. khusus, ya. oke. Bukti permulaan yang cukup, 2 alat Iya, iya, bukti. betul. Kan begitu. Dan dikhawatirkan si pelaku tersebut menghilangkan barang bukti. Itu poin-poin daripada putusan MK nomor 67 tadi. Hari ini banyak yang mempersoalkan
antara penanganan yang dilakukan oleh Polri dengan tersangkanya itu adalah mantan Jampitsus. Orang menganggapan bahwasanya ini adalah perang bintang dan ini perang institusi. Ini juga yang harus dijaga oleh Polri. Jangan sampai orang menganggapan oh ini adu kuat nih antar institusi, padahal tidak. Yang dibantai itu adalah oknum. Yang kata netizen itu adalah maling teriak maling. Artinya dia memberantas korupsi padahal yang bersangkutan juga melakukan perbuatan tercela. Bagaimana didukung rakyat seperti itu? Kalau dia bersih, rakyat pasti akan mendukung dia 100%. Nggak usah dia takut musuh dia siapapun, mau koruptor dan lain-lain, pasti dukung rakyat. Dan saya yakin Pak Prabowo telah mengetahui ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini. Dan Pak Prabowo juga saya kira ini sangat kaget sekali ketika ditemukan uang dengan total 543 miliar. Bang Aiman, dari 3 kasus yang diusut oleh Kortas Tipikor, total kerugian negara itu mencapai kurang lebih 34,6 triliun. Oh, ini yang sekarang ini? Keterangan daripada Per hari ini? Iya, 34,6 triliun. Sebentar. Dalam Dari 3 kasus itu, potensi kerugian negara. Potensi kerugian negara. Iya. Bahwa yang disita sebanyak 543 miliar. termasuk 74 kg tadi. Iya, Di luar artinya, itu kan? Artinya Bang Aiman, yang baru Potensi ditemukan kerugiannya itu 34 triliun. 34,6 triliun. Oke. Artinya Bang Aiman, yang baru ditemukan dalam kasus ini baru 1,57%. 98,sekian% lagi sebesar 34,057 triliun itu belum ditemukan. Ini bagaimana nasib statusnya? Gitu loh. Jadi saya juga di sini membuat diagram praduga tak bersalah. Mungkin bisa ditampilkan dulu nih. Oke, silakan. Ya, ini diagram praduga tak bersalah. Sambil kita putarkan. Mungkin bisa diputar dulu. Oke. Ini yang petisi Ali buat. Oke, soal apa ini? Ini soal bagaimana kasus mereka ini? melakukan suatu perbuatan berdasarkan pendapat dan pandangan petisi Ali. Oke? Ya. Kita Ini kasus telah ini ya, memetakan Fani di Febri sini Adriansyah. ada, saya tidak menyebut nama dulu ya, karena ini temuan kita. Di sini ada FH, Ini eksklusif nih? NH, Bung Pitra, ini PR. belum pernah diungkapkan sebelumnya? Belum, baru Eksklusif, di oke. Rakyat Bersuara. Dan ada lagi nanti lebih eksklusif lagi surat dari seseorang kepada Oke. Rakyat Bersuara. Dan ini nanti akan saya bacakan Nanti sini. di segmen Ya. berikutnya, oke. Jadi